Baik anak-anak, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Soalnya adalah yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Persamaannya adalah 2 tan kuadrat X dikurang sekant X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, mungkin ada beberapa yang bingung. Bu, kan biasanya untuk fungsi trigonometrinya selalu sama yang diketahui dari persamaan tersebut. Tapi kenapa ini beda? Yang satunya ada tan X, yang keduanya ada sekant X. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, berarti arahkan soal tersebut gimana caranya biar semua fungsi trigonometrinya itu jadi sama. Jadi mau nggak mau kalian tuh harus nyari persamaan dari mereka ini. Kira-kira bisa nggak sih gitu, tan ini sebenarnya apanya sekant, atau sekant ini masih ada hubungan apa nih sama si tan. Caranya gimana tahu hubungan dari fungsi trigonometri tersebut? Pakai identitas. Nah, kita tahu nih untuk identitas dari tan kuadrat X itu sama dengan apa? Iya, tan kuadrat X itu sebenarnya adalah sekant kuadrat X dikurang 1. Nah, jadi nanti yang tangan kuadrat X ini kita ganti dengan sekant kuadrat X min 1. Biar apa? Biar sama-sama fungsinya menjadi sekant. Kan kalau sudah sekant kuadrat nih, kita bisa pakai apa? Persamaan kuadrat yang pada soal nomor 3 sudah kita bahas ya. Jadi nanti kita bisa kita faktorin. Nah, sekarang kita substitusi dulu nih. Tannya kita ganti sama sekant kuadrat X ya. Dikurang 1, maka hasilnya 2 dikali sekant kuadrat X min 1 dikurang, soalnya lanjut ditulis sekant X ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita kaliin ke dalam ya. 2 kali sekant X dikali min 2. Hasilnya 2 sekant kuadrat X min 2 dikurang sekant X ditambah 1 sama dengan 0. Terus mana nih yang bisa kita kerjain? Ini kan ada negatif 2. Negatif 2-nya bisa kita tambahin sama angka 1 kan? Karena mereka nggak punya fungsi trigonometri. Jadi yang di depan jadinya 2 sekant kuadrat X dikurang sekant X min 2 ditambah 1. Maka hasilnya min 1 sama dengan 0. Sekarang lagi-lagi kita misalkan. Kita mau misalkan apa nih? Misalkan sekant X-nya sama dengan P. Kayak tadi ya. Berarti karena ini sekant X-nya kuadrat, maka hasilnya 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang harus kita faktorkan. Lagi-lagi kita faktorkan. Gimana caranya pemfaktorannya? Ingat, kalau misalkan di depan variabel yang kuadrat ini koefisiennya ada suatu angka, berarti patokannya itu dulu. Lihat angka 2 kan, 2 itu faktornya berapa sama berapa sih? 2 sama 1. Berarti di sini pasti 2P dan satunya pasti P gitu. Paham ya? Sekarang negatif 1. Negatif itu faktornya apa sama apa? Min 1 dan 1. Karena min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Nah, sekarang kita pasangkan nih. Bisa 2P min 1 atau 2P plus 1. Minnya bisa di sini atau plus 1-nya bisa di sini. Nah, setelah kita cari, ternyata yang jawabannya benar adalah 2P min 1 dikali sama P plus 1. Coba kita cek ya, benar nggak kira-kira? 2P kali P, 2P kuadrat. 2P dikali 1 kan 2P. 2P dikurang 1, hasilnya positif. Sedangkan di soalnya itu negatif. Nah, berarti kita ketuker ya. Jadi kalian cobanya itu caranya gitu. Dilihat bener nggak? Kalau misalkan salah berarti tandanya kebalik. Berarti yang ini 2P plus 1, sedangkan yang ini P min 1. Ya udah, kalau udah benar berarti kita coba cari P1-nya berapa, P2-nya berapa. Berarti yang pertama 2P1 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Selanjutnya P sama dengan min 1 pindah ke kanan kan jadinya min 1 dibagi 2. Hasilnya min setengah. Atau P-nya sama dengan min 1 dipindahkan ke kanan jadinya positif 1. Nah, P itu sendiri apa sih?
P itu adalah secant X. Berarti nilai secant X yang sama dengan min setengah atau nilai secant X-nya yang sama dengan 1. Nah, kan kita tidak terbiasa nih sama nilai secant, kosekan. Misalkan kalian gak hafal, yang kalian ingat cuma kosinus, sin, dan juga tangan. Nah, gimana Bu caranya? Ya udah, secantnya ini kita ganti dengan cos. Secant itu apanya cos sih? Ternyata secant itu kan sama dengan 1 per cos X. Yang pertama 1 per cos X-nya sama dengan min setengah. Berarti kalau ibu mau jadiin cos X kan, ibu bagi kan, berarti 1 dibagi 1 per cos X. Maka hasilnya cos X sama dengan min 2. Jadi sama-sama satunya ibu bilangin nih yang di atas. Jadi dia cos X-nya ke atas, min 2-nya jadi ke atas juga. Maka yang pertama cos X-nya sama dengan min 2. Sekarang ibu tanya, ada nggak sih nilai derajat yang kalau ibu masukkan ke dalam fungsi kosinus hasilnya min 2? Ada nggak? Nggak ada ya, karena apa? Karena nilai maksimum dan minimum cos X itu adalah dari 1 sampai min 1. 1 sampai min 1. Ingat ya, ini 1 adalah nilai maksimum, nilai minimumnya adalah min 1. Maka kalau ditanya nilai cos X berapa sih hasilnya min 2? Jawabannya nggak ada. Nah, berarti ini untuk yang pertama, ya kan? Ini kan cos secant X satunya. Gimana kalau kita mau tahu secant untuk X yang kedua? Nah, secant X yang keduanya kita punya nilainya 1. Nah, makanya setelah itu kita ubah lagi si secant X-nya menjadi cos X. Maka 1 per cos X yang kedua hasilnya sama dengan 1. 1 itu kan 1 per 1 ya. Maka di sini kita peroleh nilai cos X-nya sama dengan 1. Ya udah, kita cari aja nilai cos X berapa sih yang hasilnya 1? Iya, benar. Nilai cos X yang hasilnya 1 adalah nilai dari cos 0 derajat. Maka dari sini kita peroleh bahwa 0 derajat adalah nilai alfanya. Ya enggak? Nilai alfanya adalah 0 derajat. Nah, kalau sudah itu kita masukin ke rumusnya. Apa rumus kosinus untuk nilai X-nya? X-nya sama dengan plus min dari alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang coba kita pakai rumus yang pertama. Untuk rumus yang pertama kita pakai yang positif ya. Berarti alfa ditambah K dikali 360 derajat. Alfanya berapa? Alfanya 0 ya. Ini untuk nilai X-nya. Jangan lupa, ini ibu lupa nulis X. Nah, gini. X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kalau kita substitusikan nilai K-nya sama dengan 0, maka jadi berapa? Kalau K-nya sama dengan 0, kalau K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 0 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Ya udah, berarti dapat X satunya sama dengan 0 gitu ya. Selanjutnya untuk ini kan tadi kalau K-nya sama dengan 0, kalau K-nya sama dengan 1, misalkan K-nya sama dengan 1 jadinya gimana rumusnya? Kan awalnya ini nih. Ini rumusnya ya. Rumus yang kita pakai untuk rumus yang pertama. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti X sama dengan 0 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan 360 derajat gitu. Paham ya? Terus bisa nggak Bu alfanya ini ibu minuskan? Kira-kira bisa nggak kalau pakai untuk rumus yang kedua? Rumus yang kedua itu apa sih? Rumus yang kedua adalah X-nya sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Alfanya tadi kita dapat berapa? 0. Sedangkan nggak ada kan negatif 0. Tetap aja hasilnya tetap 0. Maka rumus 2 ini tidak berlaku. Maka hasil dari himpunan penyelesaian tersebut nilai X-nya sama dengan apa? Nilai X-nya yang pertama adalah 0 derajat ya. X1-nya sama dengan 0 derajat. Yang kedua, X2-nya adalah 360 derajat. Berarti yang pertama 0 derajat, yang kedua 360 derajat. Jadi caranya ingat lagi-lagi gimana? Yang pertama, kalian harus ubah dulu si tan X-nya itu menjadi secant X biar sama semua. Kalau udah sama,